warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Teras Jiwa. Duduk sejenak, berbincang, menemukan cahaya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita kembali lagi di podcast ya. Tentunya hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Azizatul Hidiah. Teman-teman semua bisa panggil aku Azizah. Nah, di sini kita akan membahas tentang fikih kewanitaan, yaitu haid atau menstruasi. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya, karena sebelumnya dari HMPSTP itu udah share pamflet tentang topik ini ya, tentang temanya, karena kita juga membuka sesi tanya jawab online gitu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang haid, yang dimana haid itu bukan sekedar fenomena biologis, tetapi juga memiliki dimensi ibadah atau hukum sendiri dalam Islam gitu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin dari teman-teman ya, khususnya perempuan muslimah gitu, pasti banyak banget nih pertanyaan bagaimana seorang muslimah itu menyikapi masa haidnya, lalu apa saja ibadah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu apa saja, lalu bagaimana cara kita mengenali haid dan istihadah. Pasti kan masih banyak yang bingung nih antara perbedaan dari haid atau istihadahnya itu seperti apa. Nah, ini semua akan dibahas pada podcast kali ini. Nah, sebelum itu kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber yang tentunya Masya Allah sekali ya teman-teman. Kita langsung sapa saja. Ini ada Bu Sohma Wifda Mazia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu Sohma ini, beliau itu memiliki riwayat pendidikan. Yang pertama ini ada dari RA Muslimat Simbang Kulon Buaran ya Bu ya. Lalu setelah itu ada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah ya Bu, dari Simbang Kulon juga. Lalu lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, beliau lanjut di MTS Salafiyah Simbang Kulon. Nah, lalu yang terakhir, pendidikan terakhir beliau ada di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo Kediri. Masya Allah, ternyata beliau lulusan dari Kediri ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, tentunya Ibu Sohma ini memiliki banyak sekali pengalaman organisasi nih. Banyak banget nih teman-teman. Ada beliau pernah menjadi wakil sekretaris Muslimat NU Banyu Urip Ageng ya Bu ya. Periode 2010 sampai 2014 nggak Bu nggak? Nah, terus terakhir ini beliau menjadi pengurus Muslimat Watoniyah Subaniyah Pekalongan. Masa baktinya tuh dari 2018 sampai 2022. Nah, beliau ini juga sebagai tutor ma'had ya Bu ya, di UIN Gus Dur Pekalongan loh teman-teman. Nah, selain itu beliau itu ternyata pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khaliliyah Banyu Urip Pekalongan. Nah, bagi teman-teman nih yang mau jadi mahasantri atau ingin mondok di pondok pesantrennya Bu Sohma, bisa banget ya Bu, langsung menghubungi Bu Sohma saja. Nah, sebelum itu selain menjadi pengurus pondok pesantren nih, Ibu Sohma kegiatannya apa aja selain itu? Kegiatannya saya kebetulan ngajar di Madin sekaligus kepala Madrasah Diniyah Ar-Rahmah di Banyu Urip Ageng ya. Yang ngajar di UIN juga kadang kita taklim atau ceramah di kota-kota gitu. Oh, Masya Allah sekali ya Bu ya. Oh ya, sebelumnya Ibu juga sering ngisi seminar gitu ya Bu ya, Iya, workshop kadang gitu ngisi ya. seminar, workshop Oke. ya. Yang Nah, kaitannya dengan haid. tentang haid, oke, tentang fikih kewanitaan ya Bu ya. Cocok sekali hari ini kita alhamdulillah bisa mengundang Ibu Sohma untuk hadir di podcast HMPSTP. Nah, mungkin langsung saja ya, untuk mempersingkat durasi, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaan online ya. Boleh langsung saja. Yang pertama, ini ada apa sih Bu bedanya haid, nifas, dan istihadah dalam fikih? Oh ya. Haid
Istihadah dan nifas itu jelas berbeda meskipun sama-sama keluar darah. Nah, bagaimana kita bisa membedakan darah itu dihukumi haid, darah itu hukumi nifas, dan darah itu dihukumi istihadah? Yang pertama, darah haid. Darah haid itu berarti kan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun, bukan pada saat melahirkan, ya, dan juga bukan karena sakit. Darah itu bisa dihukumi haid, ini harus memenuhi 4 syarat. 1, darahnya keluar tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Sucinya di antara 2 haid itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam, dan keluar darahnya sudah di usia 9 tahun Hijriah. Maka ketika seorang wanita itu mengeluarkan dengan syarat-syarat 4 itu tadi, maka darah yang dikeluarkan hukumnya haid. Kemudian kalau nifas, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah bayi lahir, kemudian ari-ari sudah keluar semua, keluar darah, baru itu dihukumi nifas, ya. Paling sedikit 1 tetes, paling banyak 15 hari, umumnya paling banyak 60 hari, maaf ya ini. Kalau nifas paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Kalau istihadah berarti ketika darah itu keluar kurang dari batas minimalnya haid, contoh kurang dari 24 jam, 20 jam semisal, maka darahnya istihadah. Atau darahnya lebih dari 15 hari, maka ini juga nanti masuk kategori istihadah. Kalau darah itu keluar lebih dari 15 hari, maka akan kategori mustahadah di antara 7, ada mubtadi'ah mumayyizah, mu'tadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, dan masih banyak lagi, itu 7 ya. Nanti itu ada pengertian sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau sucinya ini kurang dari sucinya kurang dari 15 hari pun itu darah yang dikeluarkan hukumnya istihadah. Kemudian darah yang bersamaan dengan bayi lahir itu juga namanya istihadah. Kemudian darah ketika keluar di saat sakit mau melahirkan itu pun namanya istihadah. Orang yang istihadah itu statusnya sama dengan orang yang suci. Berarti tetap berkewajiban dia sholat, berpuasa, dan boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang suci karena statusnya dia sama dengan orang yang suci. Kecuali orang yang mustahadah mutakhayyirah. Itu nanti dia ada di mana dia nggak boleh jadi imam sholat dan juga tidak boleh berjamaah, jadi sendiri. Itu antara haid, nifas, dan istihadah sama-sama keluar darah. Bagaimana membedakannya? Yaitu dengan waktunya. Waktunya. Kecuali nanti dalam mustahadah yang di antara 7 tadi, itu memang ada kaitannya darah qawiyun, darah dhaif. Kalau darah kuat itu nanti hukumnya haid, darah lemah hukumnya itu istihadah. Itu pun kalau memenuhi syarat di mana syarat bagi mubtadi'ah mumayyizah, berarti darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam, dan keluar darahnya terus menerus. Itu jadi kalau dalam perbedaan warna darah itu bisa qawiyun itu haid, dhaifun itu istihadah, harus memenuhi 3 syarat tadi. Oke, baik. Lalu ketika istihadah itu kan pasti diperbolehkan sholat ya Bu, tetap diperbolehkan sholat, tapi kan harus dibersihkan terlebih dahulu, atau enggak tetap setelah dibersihkan kita tetap pakai pembalut atau panty liner gitu untuk menutupi supaya tidak keluar, seperti itu kan Bu? Iya. Lalu ketika keputihan nih, kalau keputihan kan juga sama-sama tidak boleh dibawa ketika sholat ya Bu. Nah itu ketika saya ini pernah keputihan tapi yang benar-benar banyak banget gitu loh Bu, kayak udah dibersihkan tapi setelah itu keluar lagi. Nah itu apakah
sama caranya dengan istihadah. Sama dengan sebetulnya kan cara ketika kita itu sedang istihadah berarti kan ketika keluar darah ini memang tidak pada masanya haid juga tidak pada masanya nifas, itu kan nanti darahnya dihukum istihadah. Maka tata cara sholatnya itu tidak sama. Berarti dibersihkan dulu, kemudian disumbat sadun ya, disumbat pakai kapas, baru dibalut pakai pentil liner bisa, pakai pembalut bisa ya kan. Habis itu kita wudhu dengan cara berbeda wudhunya. Jadi kalau kita niat wudhu dalam kondisi yang tidak istihadah itu nawaitul wudhu li raf'il hadasil azghari ya. Tapi kalau pada saat kita istihadah itu berarti nawaitul wudhu'a listibahatis shalah. Listibahatis shalah radhalillahi ta'ala. Habis itu nanti kita langsung segera untuk sholat. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Contoh semisal makan, minum, itu enggak boleh. Nanti harus diulangi lagi dari awal. Tuh seperti itu. Lah orang yang keputihan terus menerus, jadi semisal sudah dibersihkan tapi tetap aja keluar, maka hukumnya sama dengan orang yang istihadah. Berarti dia statusnya adalah daimul hadas. Berarti daimul hadas itu hadasnya keluar terus menerus, maka sama kalau perempuan ya dibersihkan dulu, disumbat, dibalut, ya kan. Sebetulnya kalau dibalut itu biar najisnya tidak kemana-mana, ya kan. Nah kemudian setelah itu niatnya sama, nawaitul wudhu'a listibahatis shalah. Kenapa harus disumbat? Ya, kenapa harus dibalut? Sebetulnya ini ihtiyat. Ya agar apa? Ketika di saat kita sholat, di tengah-tengah sholat itu kok keluar, maka dimakfu. Karena kita sudah ada ikhtiar untuk agar darah itu nggak keluar. Tapi seandainya kok masih aja tetap keluar, maka tidak sampai sholat kita itu batal. Tapi kalau seandainya kita istihadah nih, kemudian kita tidak sumbat, kita tidak memakai pembalut, ya langsung aja wudhu, habis itu kita sholat ya. Maka seandainya di tengah-tengah sholat itu kita keluar darah, maka sholatnya batal. Itu seperti itu. Lalu untuk kalau keputihan kan biasanya kan maaf ya kering di celananya gitu. Terus kalau misal dalam keadaan genting tidak bawa baju ganti atau celana ganti, lalu itu sudah masuk waktu sholat, gimana Bu? Apakah itu dicopot terlebih dahulu sebelum sholat atau? Iya, dilepas, dibersihkan. Jadi seandainya kita tidak melepas, tidak dilepas, tidak kita bersihkan, berarti kondisi kita itu menyandang hadas, membawa hadas, najis toh. Berarti kan kita kalau membawa najis kan berarti sholat kita nggak sah dong. Karena kan syarat sahnya sholat itu harus suci dari najis. Itu seperti itu. Baik. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaannya itu, perhitungan hari ini itu disebut haid dan ini disebut istihadah, itu bagaimana? Apakah selain hitungan hari bisa dibedakan melalui warna darahnya? Oh ya. Jadi seperti tadi yang saya sudah bilang, tadi saya jelaskan bahwa memang kaitannya dengan hari ya, penghitungannya itu kan. Ada juga yang dengan warna, tapi warna ini syaratnya masuk kategori mustahabah di antara 7. Berarti mustahabah di antara 7 itu orang-orang siapa saja yang mereka keluar darahnya lebih dari 15 hari. Kalau sudah 15 hari, kalau semisal dia itu pertama kali haid bisa membedakan warna darah. Ada kalanya darah itu bisa dibedakan, ada kalanya orangnya nggak bisa bedain darah. Jadi kalau semisal dia bisain darah dan darahnya ini bisa dibedakan, tadi asal memenuhi syarat tadi. 1, darah kuatnya tidak tidak kurang dari 1 hari 1 malam, darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam, maka perbedaan darah ini pun nanti akan kaitannya dengan haid dan istihadah. Berarti kalau muqtadiah mumayyizah ya, pertama kali haid, berarti muqtadah ataupun muqtadiah sama ya. Muqtadah itu sudah pernah, muqtadiah itu baru ya. Ini berarti darah kuatnya itu haid, darah lemahnya itu istihadah. Lah bagaimana kita membedakan antara darah lemah dan kuat? Kalau lemah ini harus betul-betul lemah betul dari segi warnanya, dari segi baunya, dan juga dari segi cairnya.
Jadi harus cair, tidak bau, dan warnanya memang lemah. Seperti itu. Kalau seandainya tidak, ya tidak bisa darahnya ini satu macam, atau orangnya maaf ya, kadang kan teledor nggak dicatat itu, tahu-tahu sudah 1 bulan lebih, ya kan? Nah ini nanti maka kategorinya ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah, kalau pertama kali yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam. Tapi kalau sudah pernah haid, maka disamakan dengan kebiasaan haid yang telah lalu. Jadi yang warna darah ini bisa dihukumi istihadhah itu kalau dia bisa membedakan darah. Dan itu pun darahnya keluar sudah melebihi dari 15 hari. Mustahadhah yang diantara 7 tadi. Itu pun yang muqtadi'ah mumayyizah sama muqtadah mumayyizah. Jadi darah lemah hukumnya istihadhah. Nah, itu bagi muqtadah mumayyizah sama mubtadi'ah mumayyizah. Apa pengertian mubtadi'ah mumayyizah? Pertama kali haid bisa bedain darah. Kalau muqtadah sudah pernah haid bisa bedain darah. Maka darah kuatnya haid, darah lemahnya istihadhah. Selain itu tidak. Seperti itu.